Baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman semuanya. Saya Cetiusti Rafina dengan NIM 252500004 dengan program studi teknik pertambangan kelas A. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal ujian akhir semester Matematika 1. Untuk soal yang pertama, di mana terdapat fungsi distribusi ketebalan lapisan batubara. Ketebalan lapisan batubara pada suatu pit dinyatakan oleh fungsi. Jadi diketahui di sini adalah fungsinya Hx sama dengan 0,5 X kuadrat dikurang 3X ditambah 12. Langsung ke jawaban. Yang pertama, tentukan nilai ketebalan batubara pada X sama dengan 2. Di sini kita masukkan X sama dengan 2 ke dalam fungsi Hx tersebut. Jadi langsung saja, H2 sama dengan 0,5 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah 12. Hasilnya yaitu 2 dikurang 6 ditambah 12 dan terdapat hasilnya 8 meter. Yang B, tentukan rumus Hx plus 1, di mana di setiap variabel X diganti dengan X plus 1. Masih tetap dengan fungsi yang sama, Hx plus 1 sama dengan 0,5 X kuadrat dikurang 3X ditambah 12. Di sini terdapat hasilnya yaitu 0,5 X kuadrat dikurang 2X ditambah 9,5. Yang C, tentukan domain fungsi secara fisik. Secara fisik, ketebalan H tidak mungkin negatif. Jika kita lihat interval yang diminta soal, X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 6. Nilai minimum fungsi ini berada di titik puncak pada X sama dengan 3. X sama dengan 3 ini dimasukkan kembali ke dalam fungsi yang sudah diketahui tadi, yaitu X H3 sama dengan 4,5 dikurang 9 ditambah 12 sama dengan 7,5. Di mana hasil tersebut tetap positif, maka domain fisiknya adalah seluruh area eksplorasi yang ditentukan, yaitu X lebih dari sama dengan 0, karena jarak tidak negatif. Domain fisik adalah X lebih dari sama dengan 0 dengan X bilangan real. Dan ini adalah grafik fungsi Hx pada interval X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 6. Baik, lanjut ke soal yang kedua, yaitu komposisi dan inverse fungsi, kadar emas dan recovery. Di mana diketahui terdapat fungsi 0,8 X fungsi recovery Gx sama dengan X plus 2 fungsi kadar biji. Di mana terdapat soal tentukan FOGX. Di sini, masukkan fungsi G ke dalam X. FOGX atau F bundaran GX sama dengan 0,8 X plus 2 sama dengan 0,8 X plus 1,6. Yang kedua, tentukan GOFX. Masukkan fungsi F ke dalam G. GOFX sama dengan G bundaran FX sama dengan 0,8X ditambah 2 sama dengan 0,8X plus 2. Dan yang C, tentukan inverse dari fungsi X. Y sama dengan 0,8X dan X sama dengan Y per 0,8. Maka F inverse X sama dengan 1,25X. Dan ini terdapat grafik fx dan f inverse x dalam satu grafik Excel. Dengan garis merah, fx sama dengan 0,8x dan garis pink, fx sama dengan x per 0,8. Yang dimana itu termasuk f inverse x. Lanjut, soal nomor 3, yaitu limit produksi batubara jangka panjang. Di sini diketahui, laju produksi batubara dinyatakan oleh QT sama dengan 150 per T plus 5. Dengan QT sama dengan produksi batubara dan T waktu operasi. Yang pertama, hitung limit T mendekati 0, QT. Limit QT 150 dikali 0 per 0 plus 5 sama dengan 0 ton per hari. Artinya, pada awal operasi, tahun ke-0 produksi masih 0.
Selanjutnya, hitung limit T mendekati tak hingga untuk waktu. Bagi pembilang dan penyebut dengan T, maka limit T mendekati tak hingga 150 dibagi 1 + 5 per T, sama dengan 150 ton per hari. Selanjutnya, jelaskan makna fisik hasil limit terhadap kapasitas tambang. Hasil limit 150 menunjukkan kapasitas produksi maksimum atau asimtot dari tambang tersebut. Seiring berjalannya waktu, produksi tidak akan melebihi 150 ton per hari karena batasan teknis atau alat. Selanjutnya, turunan dan grafik laju perubahan kadar emas. Diketahui kadar emas pada suatu endapan dinyatakan oleh fungsi berikut. Gx sama dengan G pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 9X. Yang pertama, tentukan turunan pertama. G inverse X, G turunan X. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu turunan dan grafik laju perubahan kadar emas. Kadar emas pada suatu endapan dinyatakan oleh fungsi yang diketahui Gx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 9X. Soal pertama yaitu tentukan turunan pertama. G turunan X sama dengan 3X kuadrat dikurang 2 kali 6X ditambah 9. Maka turunan pertama Gx sama dengan 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 9. Yang B, tentukan titik stasioner. Sesuai yang tadi, turunan pertamanya itu 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 9 adalah 0. Maka sederhanakan kembali dengan masing-masing dibagi 3, yaitu menjadi x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Maka ditemukan dua fungsi x min 1, x min 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Untuk x sama dengan 1, kita ubah x menjadi 1 ke dalam fungsi gx. G1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 6, 1 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 9 dikali 1 sama dengan 4. Yang dimana didapatkan titik stasionernya yaitu dengan x-nya 1 dan y-nya 4. Untuk x sama dengan 3, dimasukkan kembali ke dalam fungsi gx. G3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 6, 3 pangkat 2 ditambah 9 dikali 3 sama dengan 27 dikurang 54 ditambah 27 sama dengan 0. Maka titik stasionernya x-nya 3 dan y-nya 0. Di sini terdapat grafik gx dan g turunan x menggunakan Microsoft Excel. Yang D, jelaskan hubungan grafik kadar emas dan turunannya terhadap perencanaan penambangan. Turunan menunjukkan laju perubahan kadar. Titik stasioner membantu perencana tambang menentukan area dengan kadar tertinggi atau maksimum lokal untuk diprioritaskan dalam penambangan atau high grade mining. Selanjutnya soal nomor 5 tentang limit dan kekontinuan. Elevasi lereng tambang. Menentukan nilai konstanta K agar fungsi elevasi berikut kontinu di X sama dengan 2. Di sini terdapat fungsi fx sama dengan X pangkat 2 ditambah K dengan X tidak sama dengan 2 dan soal nomor 5 tentang limit dan kekontinuan. Elevasi lereng tambang. Tentukan nilai konstanta K agar fungsi elevasi berikut kontinu di X sama dengan 2. Terdapat fungsi fx sama dengan X pangkat 2 ditambah K dengan X tidak sama dengan 2 dan 10. Tetapi X dapat kontinu di X sama dengan 2. Untuk jawabannya, agar fungsi kontinu di X sama dengan 2, syaratnya adalah nilai limit harus sama dengan nilai fungsi di titik tersebut. Langsung saja dimasukkan X sama dengan 2 ke dalam fungsinya, F2 sama dengan 10, dengan limit X mendekati 2, X pangkat 2 plus K, sama dengan 2 pangkat 2 ditambah K, yaitu 4 ditambah K. 4 ditambah K sama dengan 10.
dengan diketahui dari soal, maka dari itu K sama dengan 6. Berikut soal nomor 6 mengenai turunan lanjutan titik belok lereng tambang. Diberikan fungsi Y sama dengan X min 2 pangkat 3. Soal pertama, tentukan turunan pertama dan turunan kedua. Turunan pertama, Y turunan sama dengan 3 dikali X min 2 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 3 dikali X min 2 pangkat 2. Turunan kedua, Y turunan kedua sama dengan 6 dikali X min 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 6X min 12. Yang kedua, tentukan titik belok. Titik belok terjadi saat turunan kedua sama dengan 0. Dengan menggunakan Y turunan kedua, mohon maaf Bapak, sebelumnya ini salah. Seharusnya 6X min 12. 6X min 12 sama dengan 0. Maka dari itu 6X sama dengan 12 dan hasil X sama dengan 2. Selanjutnya substitusi X sama dengan 2 ke fungsi awal Y sama dengan X min 2 pangkat 3. Y sama dengan 2 min 2 pangkat 3 yaitu 0. Maka titik belok berada di koordinat X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0. Dan di sini terdapat grafik fungsi yang menunjukkan titik beloknya. Selanjutnya, soal nomor 7 mengenai aplikasi turunan, optimasi produksi batubara. Produksi batubara dinyatakan oleh diketahui suatu fungsi Px sama dengan min 3x pangkat 2 ditambah 36x. Yang pertama, tentukan nilai interval naik dan turun. Turunan pertama, P turunan X sama dengan min 6X ditambah 36. Titik stasionernya, min 6X ditambah 36 sama dengan 0. Maka dari itu, X sama dengan 6. Produksi turun jika alat lebih dari 6, karena kemungkinan bottleneck atau kemacetan. Yang kedua, tentukan produksi maksimum. Produksi maksimum terjadi saat X sama dengan 6 atau titik puncak. Masukkan ke fungsi Px dengan X sama dengan 6. P6 sama dengan min 3 dikali 6 pangkat 2 ditambah 36 dikali 2. Yaitu hasilnya adalah 108 satuan produksi. Di sini terdapat grafik fungsinya dan ditandai oleh titik optimumnya di X sama dengan 6. Baik, selanjutnya soal nomor 8 mengenai integral tentu luas menampang endapan emas. Diberikan suatu fungsi. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X, di mana fungsi Y sama dengan X pangkat 2 min 4. X pangkat 2 min 4 sama dengan 0, lalu dicari dua bersamaannya. X min 2 dikali X plus 2 sama dengan 0. Titik potong berada di X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 2. Yang kedua, menghitung luas daerah biji emas menggunakan integral tertentu. Yang kedua, menghitung luas daerah biji emas menggunakan integral tentu. Di sini, L X pangkat 2 min 4 dx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 4X. Lalu didapatkan hasil luas daerah biji emasnya min 10,66 yang dibulatkan menjadi 10,67 satuan luas. Di sini terdapat gambaran daerah biji emas tersebut. Baik, selanjutnya soal nomor 9 mengenai interpretasi grafik tambang. Berdasarkan grafik fungsi turunan dan integral yang telah dibuat pada soal-soal sebelumnya, yang pertama, pengaruh koefisien fungsi terhadap bentuk dan karakteristik endapan yang ditampilkan pada grafik.
Berdasarkan grafik yang telah dibuat, yang A, koefisien menentukan kecuraman dan arah endapan. Misalnya pada soal 1, koefisien 0,5 yang positif membuat grafik terbuka ke atas, menunjukkan adanya cekungan batu bara. Semakin besar koefisiennya, semakin curam perubahan ketebalan atau kadar yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, peran fungsi turunan dan integral dalam keputusan teknis. Yang pertama, fungsi digunakan untuk memodelkan bentuk fisik endapan atau tren produksi. Yang kedua, turunan digunakan untuk optimasi mencari kadar tertinggi atau produksi maksimal dan memantau laju perubahan. Misalnya, seberapa cepat kadar menurun seiring kedalaman. Yang ketiga, integral. Digunakan untuk menghitung volume atau total cadangan, seperti luas penampang pada soal nomor 8, yang jika dikalikan panjang akan menjadi volume biji. Selanjutnya, terdapat studi kasus yang ke-10, penurunan kadar batu bara terhadap kedalaman atau turunan. Di sini terdapat suatu fungsi C, T sama dengan 65 dikurang 0,6 T min 0,02 T kuadrat. Yang pertama, tentukan laju perubahan kadar batu bara. Gunakan turunan pertama terhadap kedalaman. Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap penambahan kedalaman, kadar batu bara akan mengalami penurunan, yaitu C turunan T sama dengan min 0,6 min 0,04 T. Yang kedua, tentukan kedalaman penurunan tercepat. Secara sistematis, perhatikan fungsi C turunan T, karena koefisien T pada C turunan T adalah negatif minus 0,04. Maka nilai C turunan T akan semakin negatif atau semakin kecil saat T bertambah besar. Artinya, semakin dalam atau T semakin besar, laju penurunan kadar semakin cepat. Yang C, interpretasi terhadap kualitas batu bara. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas batu bara tidak konsisten. Semakin dalam kita menambang, kadar batu bara akan turun dengan kecepatan yang meningkat. Ini memberikan sinyal kepada manajemen tambang bahwa pada kedalaman tertentu, penambangan mungkin tidak lagi ekonomis karena kualitas yang menurun secara drastis. Baik, sudah cukup pemaparan jawaban dari soal UAS Matematika 1. Saya Ceti Ustira Afina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.